Salam perjuangan dan tetap semangat. Oke, kawan-kawan, perkenalkan ya, saya dari Listianto, usia 45-an tahun, anak satu, istri satu, tinggal di Surabaya. Ya, saya thank you ya diberi kesempatan untuk bisa bersaksi dan saya akan bersaksi banyak banget ya yang Tuhan, yang Bapak itu beri kepada kehidupan saya. Dan saya sangat mensyukuri sampai hari ini pun itu semua karena anugerahnya ya. Tapi mungkin salah satu yang saya mau bagiin tentang perjalanan iman, ketika ngikut Tuhan selain pasti kalau kita dekat sama Tuhan, terus baca firman, kita juga rajin untuk doa, apalagi kalau udah berkeluarga, ada mezbah keluarga, maka salah satu berkat yang terbaik yang kita beri adalah pembukaan tentang firman dan kebenaran Allah. Yang itu jadi salah satu hal yang sangat penting, yaitu mengenal Tuhan, mempercayai Tuhan, dan terus melibatkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, nah, kesaksiannya ini saya udah alamin mungkin 15-20-an tahun yang lalu. Ya, siapa tahu ada kawan-kawan yang lagi mengharapkan sesuatu, ya kalau kita lihat, di bumi ini butuh ada kendaraan, ada rumah yang layak untuk ditinggali, itu, mungkin ini kesaksian saya tentang gimana saya mendapatkan rumah dan sebuah kendaraan yaitu sepeda motor, ya. Sepeda motornya udah berganti, udah saya jual juga lama, tapi rumahnya masih saya tinggali. Nah, tentang sepeda motor dan rumah ini hampir sama. Kalau kita ngomong iman kan satu kata atau satu pengertian yang sama, yaitu percaya bahwa Tuhan yang memberikan dan kalau mau lebih dalam lagi, seolah-olah merasa itu sudah didapat. Ya, jadi ini memang kekuatan yang berbeda, karena kadang-kadang orang itu lihat bukti dulu baru percaya. Tapi kalau kita kenapa kok disebut orang percaya? Karena kita memang nggak melihat bukti, kita belum melihat bukti, kita belum mendapatkannya, tapi kita berani percaya. Ya kayak sebuah pertanyaan, pernah lihat Tuhan? Belum, gitu. Mungkin banyak yang bilang belum gitu. Tapi kok berani percaya kalau ada Tuhan? Ya karena ya itulah iman gitu teman-teman ya. Jadi waktu saya lagi pengen banget satu sepeda motor, itu sepeda motor pertama kali yang akan saya miliki di usia yang mungkin sudah 20 tahunan ya, itu saya belum pernah punya motor dan saya waktu itu lagi juga PDKT sama satu woman yang akhirnya saya nikahin ya karena saya pengen banget sepeda motor itu, saya juga cerita sama dia gitu dan saya imani, itu saya yakini gitu. Salah satu tindakan yang saya beranikan untuk lakukan ketika saya beriman atau percaya kalau dapat motor adalah saya beli kunci sepeda motor dulu ya. Saya anggap, saya bayangin, saya, visualisasikan ya seolah-olah itu sudah nyantol di motor saya gitu dan saya waktu itu masih tinggal di asrama di satu perusahaan, saya masih di asrama. Tindakan kedua adalah saya liatin motor yang ada di parkiran karena kebetulan di depan saya, di depan kamar mes saya itu adalah parkiran motor. Jadi saya lihat motor yang saya pengen itu. Ya motornya udah lama sekali kawan-kawan, udah nggak keluar ya sekarang. Kalau Anda mungkin tahu Suzuki Shogun ya itu yang kalau dulu istilahnya Shogun Kebo gitu karena gede ya. Motor cewek gitu tapi agak gede memang. Gitu. Nah, jadi itu yang saya pengen dan di tahun saya mengimani itu memang sudah nggak keluar juga teman-teman. Jadi nggak mungkin saya dapat baru, pasti second. Tapi karena saya sangat pengen, saya mau terus, ngejar impian itu, ngejar harapan itu, ngejar keinginan saya pakai iman dan kita tahu ciri-ciri orang beriman yang pertama adalah bukan hanya berani percaya saja di dalam hati, tapi memperkatakan. Ya jadi saya ngomong, saya akan punya motor itu, saya akan punya motor itu, saya akan punya motor itu. Terus saya melakukan tindakan iman, yaitu saya beli gantungan kunci yang suatu saat pasti akan tergantung di motor yang saya pengen. Lalu saya di parkiran motor, saya ketika lihat itu saya akan punya yang seperti itu. Ya jadi tolong dibedain sedikit antara ngeklaim
dengan bertindak iman ya. Anda mungkin akan tahu nanti ketika Anda ngalami atau Anda sedang berproses melakukannya ya. Kadang-kadang kan kalau ngeklaim itu, wis pokoknya ini pasti jadi milikku gitu. Jadi ya Anda yang akan tahu di dalam hati nanti apa yang Anda lakukan itu feel good enggak, damai sejahtera enggak gitu Anda akan tahu. Nah, tetap penting teman-teman untuk bisa berbagi atau sharing dengan mungkin kakak rohani atau bapak rohani Anda, ya ibu rohani Anda gitu untuk bisa dilempengin, dilurusin kalau kira-kira melenceng ya. Jadi saya pun ketika beriman, ketika percaya juga sambil saya sharing gitu dan kalau memang udah oke, itu akan jadi satu dukungan yang baik, ya wis yuk sepakat yuk gitu. Nah dengan calon istri saya waktu itu juga saya bilang, "Doain ya, itu saya pengen banget motor ini," gitu, "dan saya pengen bawa kamu jalan-jalan pakai motor ini juga," gitu teman-teman ya. Dan akhirnya terwujud memang. Bukan motor baru gitu, karena saya pengennya memang motor itu walaupun sudah nggak keluar gitu. Saya ke dealer dan memang sudah nggak ada gitu, dan secara ajaib menurut saya ya, bos di tempat saya bekerja itu dia memberikan ke saya motor itu dengan cicilan yang sangat berbeda dengan dealer. Ya, ini perseorangan yang baik gitu kan ada, pinjam orang atau nyicil di orang ya perseorangan kan lebih gede bunganya, lebih mahal gitu, ribet gitu. Tapi ini saya dapat kasih karunia menurut saya ketika akhirnya saya sampaikan saya pengen motor gitu dan dia akhirnya memberikan motor second persis seperti yang saya pengen untuk saya dengan harga yang sangat menurut saya murah, dengan cicilan yang sangat ringan, itu anugerah. Ya, jadi saya mendapatkan motor itu, dengan iman. Nah, yang kedua, saya latar belakang adalah dari desa, dari kampung, saya nggak sekolah tinggi, saya juga boleh dibilang dari keluarga yang broken gitu, karena waktu saya lahir, saya sudah mendapati kondisi saya itu adalah anak dari istri kedua, dan dapat satu perlakuan yang memang sangat jauh berbeda. Ya, ayah saya dengan istri pertama hidup di area yang sangat baik gitu. Di tahun-tahun itu ya, tahun 78, 80-an lah, 80-an itu mereka menikmati banyak hal, tapi di rumah saya kontrak nggak ada WC, kadang-kadang karena waktu pindah kontrak nggak ada WC, terus air PDAM sering mati, gitu. Jadi saya sering nada hujan gitu. Terus nggak ada pembantu, jadi semua dikerjain sendiri. Lalu kita nggak punya TV, kita juga lantainya masih dari tanah gitu, dan kadang-kadang makan juga nggak terlalu terlalu bisa beli daging atau telur gitu. Nah, tapi saya nikmati aja karena saya bersyukur ibu saya masih cinta Tuhan, masih doa gitu, dan saya juga kumpul dengan komunitas, yang cukup baik di gereja lokal saya waktu itu di Wonosobo gitu, dan dari itu saya muncul satu keinginan lagi nih teman-teman, satu iman lagi, saya nggak akan menikah dulu sebelum saya punya rumah. Eee, saya udah bosen, udah ngerasain gimana pindah-pindah kontrakan, boyongan ke sana ke sini gitu, ditagih, terus dikasih deadline, terus ngadepin orang yang mungkin karena memang di luar kendali kita ya, kita sebagai pengontrak gitu, macam-macam gitu. Jadi saya pikir, Tuhan saya mau punya rumah dulu sebelum menikah, gitu. Dan terus terang kawan-kawan, di area saya bekerja karena bukan lulusan kuliah, bukan juga orang yang, smart banget gitu, saya ngandelin kasih karunia Tuhan aja gitu. Sepertinya nggak mungkin untuk saya ini bisa beli rumah gitu, sepertinya nggak mungkin, apalagi waktu itu terus saya pindah ke Surabaya, jadi saya tinggal di Surabaya harganya jauh berbeda. Kalau di daerah saya mungkin yang 40 juta itu tahun 80, 90 ya kawan-kawan ya, 40 juta itu udah dapat rumah bagus gitu. Dulu aja di rumah yang saya dapat ini dulu ya, itu harga jualnya itu masih 500 jutaan lah. Sekarang ketika ditaksir itu sebelah dijual rencananya itu udah ditaksir sekitar 1,5 miliar gitu. Jadi saya waktu itu doa terus, "Tuhan, saya pengen punya rumah, saya butuh rumah, saya mau, punya rumah sebelum saya menikah," gitu. "Saya nggak mau nanti istri saya boyongan ke sana sini repot," gitu. "Anak saya juga nanti repot," gitu. "Apalagi nanti
harus ketemu lingkungan baru yang mungkin kalau saya bisa, tapi nggak semuanya bisa, segera akrab dengan lingkungan, gitu. Jadi saya doa, terus teman-teman saya lagi-lagi ngobrol sama mentor di rohani saya cerita, saya sharing gitu, dan saya juga sepakat dengan calon istri saya waktu itu ya, yang dia juga mendukung gitu loh, "Oke yuk kita doa," gitu. Jadi saya sepakat gitu untuk kita doa punya rumah, dan lagi-lagi tuh Tuhan buka, jalan ya kawan-kawan ya, kemurahan Tuhan dan kemurahan manusia. Saya waktu itu pegang uang itu nggak ada 30 juta, tapi kok bisa-bisanya lagi-lagi bos di perusahaan saya orang yang berbeda dari yang memberi kemurahan tentang motor, orang yang berbeda itu memberikan saya pertolongan. Ya, harusnya saya dikasih syarat awal itu ya kalau ada 100 dan gitu, karena kalau 100 itu nanti kamu lebih enak untuk cicilannya kalau kamu mau masuk KPR, tak bantu semua nggak apa-apa gitu, tak lihat kamu ya juga oke kerjanya. Jadi tak bantu, nanti KPR-nya, biar lebih ringan, nanti kamu sediain aja 100. Lah kamu ada uang berapa Dan? Itu kawan-kawan saya bilang sekitar 25, 26. Ya dia sedikit, lah gimana sih niat nggak ini cari rumah, niat nggak punya rumah, niat nggak mau beli rumah gitu loh. Tapi saya ngomong apa adanya, saya hanya punya ini Pak, gitu. Saya lagi doa memang gitu. Nah, saya udah ngomong gitu beberapa hari kemudian dipanggil, dan ini luar biasa ya teman-teman ya. Memang kalau udah buka jalan itu ajaib memang. Ya wes gini aja, itu uangmu bawa ke sini, nanti tak tambahi dengan aku tak anggap DP untuk KPR itu. Jadi malah DP saya itu yang hampir 75 atau 80 itu dari dia teman-teman. Jadi DP ke KPR atau ke bank itu dari dia. Saya suruh bayar DP yang dia bayarin itu tanpa bunga sama sekali. Ngeri nggak? Itu, dan saya percaya itu kemurahan Tuhan. Itu lalu saya dan istri terus doa, terus sepakat gitu, semuanya berjalan dengan baik. Itu saya ada rumah yang saya pikir, kalau saya waktu itu memang, kawan-kawan mungkin ini jadi satu tambahan juga ya, kalau Anda punya keinginan, harapan, atau impian yang lagi pengen didoain, pengen diminta sama Tuhan, coba dispesifikin ya, lebih jelas gitu loh, jangan hanya mobil, rumah, tanah, tabungan gitu, karir gitu, itu agak ngambang gitu. Misalnya motor itu spesifik yang apa gitu, rumah juga spesifik yang gimana gitu. Jadi saya memang minta rumah yang di, eee, apa, aksesnya itu gede gitu, pokoknya mobil masuk gitu. Karena kadang-kadang ya kawan-kawan ya, misalnya ada, kebutuhan untuk keluar pakai mobil gitu, terus mungkin ada akses yang, enak untuk mobil kan lebih oke gitu. Jadi saya minta rumah nggak terlalu gede nggak apa-apa gitu, pokoknya aksesnya oke gitu ya, ada carportnya lah karena saya pengen punya mobil gitu toh, waktu itu belum punya. Ada carportnya, kamar juga, 3 paling enggak gitu, karena saya tahu suatu saat orang tua saya akan bareng dengan saya nggak mau kasih ke orang lain, saya akan pastiin orang tua, dengan saya gitu, dan ternyata memang rumah ini cukup oke ya, panjangnya 24, lebarnya memang cuman 7 gitu, tapi cukup gitu, mobil masuk, terus ada, 4 kamar sekarang gitu, kita ada, tempat yang bagus lah, menurut saya bagus ya, jadi saya nggak bandingin dengan yang di perumahan yang gede-gede itu enggak gitu, tapi ini menurut saya cukup bagus itu, dan saya percaya ini kemurahan Tuhan itu, karena salah satu doa yang biasa saya ucapin juga adalah ketepatan Tuhan. Ya, saya percaya hari ini ditemukan dengan orang yang tepat, orang yang terbaik, itu kemurahan Allah dan kemurahan manusia itu juga diberikan gitu. Kita hanya bergantung sama Tuhan saja. Ya, jadi itu teman-teman, mungkin ada kawan-kawan yang lagi pengen sesuatu gitu. Ingat ya, kita salah satu yang harus terus dikuatin adalah belajar firman, menyelidiki ya, ngerenungin firman gitu. Karena salah satunya kenapa kita nggak dapat apa yang kita impikan ya, karena mungkin kita salah berdoa kan. Nah, jadi kenapa kalau saya memang cari kebenaran, renungin sendiri itu harus, itu cara pribadi ya. Kristen ini
pribadi, personal gitu. Tuhan memanggil Abraham, Ishak, Yakub itu kan secara personal masing-masing gitu dan kita nanti harus mempertanggungjawabkan apa yang jadi, di hidup kita ini juga sendirian. Itu artinya secara personal kita harus lakukan sendiri, tapi tadi saya udah singgung ya, saya ngobrol dengan pasangan, dengan mentor rohani gitu sehingga, eee, bisa dibantu kalau ada hal yang keliru, gitu. Jadi teman-teman, itu penting menurut saya kita nggak bisa hidup sendiri gitu, apa yang saya terima pun bukan karena saya pribadi ya, tapi karena saya percaya Tuhan kirim orang-orang yang baik, orang-orang yang bisa diajak sepakat gitu, diajak untuk diskusi, tentang apa yang harus jadi peran dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan di bumi ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, kesaksian yang bisa saya bagiin, semoga jadi berkat. Ya banyak, yang lainnya banyak, tapi ini mungkin bisa jadi berkat untuk kita semua. Salam perjuangan dan tetap semangat.